Selamat siang, salam jumpa pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Kesempatan siang hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam rangkaian kampanye dialogis bersama dengan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Padang kita. Nah, Anda, masyarakat Kota Padang, pendengar dan pemirsa akan menjadi penentu siapa yang nantinya akan memimpin Kota Padang untuk 5 tahun ke depan. Jangan lupa untuk Anda datang ke TPS untuk ikut berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi Pilkada tanggal 27 November 2024. Nah, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang, kali ini saya sudah bersama dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang dengan nomor urut 1. Ada Bapak Fadli Amran dan juga Bapak Maigus Natsir. Sesapa dulu. Selamat siang Pak Fadli dan Pak Maigus. Siang, Dito. Kabar baik ya? Kabar baik, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya akan langsung saja ajak Anda untuk membedah lebih jauh apa saja program, baik dari sektor sosial, ekonomi, seni, budaya, hukum, lingkungan, dan sebagainya yang tentunya sudah disiapkan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang kita dengan nomor urut 1. Saya berkesempatan langsung saja untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang kita untuk bisa menginformasikan, kemudian juga memberitahukan, memaparkan seputar apa-apa saja yang menjadi poin-poin penting, visi misi, serta program-program yang akan dilakukan atau dilaksanakan nantinya. Baik, saya berkesempatan silakan Pak Fadli terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk RRI. Dan kami hadir di sini tentunya untuk mensosialisasikan, menyampaikan beberapa catatan penting tentang program kejayaan Kota Padang. Ini slogan yang kami pilih karena bagaimanapun Kota Padang sebagai ibu kota provinsi tentu harus berjaya. Berjaya karena kita tidak hanya bersaing dengan kabupaten kota di Sumatera Barat, tetapi kita menjadi representasi pembangunan Sumatera Barat. Sehingga kota ini harus termanage dengan scientific approach, dengan betul-betul mengungguli, menjuarai segala indikator-indikator pencapaian pembangunan. Nah, ketika kami turun, kami menyerap ya begitu banyak informasi dari masyarakat dan lahirlah sebuah visi. Visi yang kami konsep tidak dalam waktu seminggu 2 minggu, tetapi dalam waktu beberapa bulan. Karena input dari saya, input dari Buya, bersama dengan konsultan, akademisi, ya, tenaga ahli kami, sehingga lahirlah sebuah visi yang bertajuk menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota maju dan sejahtera. Berbicara kota maju sejahtera, ini RP rancangan pembangunan jangka panjang dari pemerintah Republik Indonesia. Ya, jadi harus berkelanjutan, harus maju, dan harus sejahtera. Itu acuan. Nah, berbicara tentang menggerakkan segala potensi, ini berbicara tentang kolaborasi. Karena bagaimanapun, berbicara tentang pembangunan kekinian, revolusi 4.0, hari ini berbicara tentang kolaborasi. Karena begitu kompleksnya permasalahan, masyarakat dapat mendapatkan input ataupun juga berita tentang pembangunan secara cepat, sehingga ekspektasi pembangunan ini sangat luar biasa di masyarakat, sehingga pemerintah pun berlari mengejar ketertinggalan ataupun juga mencari inovasi-inovasi, sehingga perlu kolaborasi. Tidak akan mungkin pemerintah dikelola dengan gaya zaman old, ya, apa-apa top to bottom. Tetapi bagaimana hari ini bottom up, namun pemerintah harus menjadi regulator, fasilitator untuk mewujudkan itu. Nah, sehingga ini kata-kata menggerakkan segala potensi menjadi kalimat pertama yang kita cetuskan dalam visi kita. Dan kebetulan saya berlahir dari organisasi, Buya pun juga seperti itu, dan sudah menanam buana selama sekian tahun, merasakan betul ketika pemerintah hadir bersama-sama dengan masyarakat,
manfaatnya ini termultiplikasi. Ya, program-program pemerintahan kalau hanya berbicara tentang input-output, ada anggaran terus kegiatannya selesai, ini tidak akan begitu berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Tetapi ketika masyarakat itu diikut sertakan, tentu dengan segala corong ya, apakah melalui media, disosialisasikan dengan baik, melalui RRI dan lain-lain, sehingga program ini bisa tersentuh, menyentuh kepada kalangan masyarakat, walaupun secara langsung mereka tidak merasakan ya manfaatnya. Tetapi secara tidak langsung mereka merasakan gaung dan juga dampaknya. Nah, nanti akan kita breakdown, mungkin Buya juga bisa menambahkan tentang apa-apa saja kerangka produk-produk unggulan kita, kan begitu ya. Jadi selepas itu mewujudkan kota pintar dan kota sehat. Kalau di visi misi biasanya kan langsung mewujudkan, Bang Tito, mewujudkan kota Padang begana begini dan lain-lain. Tetapi hari ini kita menggerakkan segala potensi baru mewujudkan kota pintar, kota sehat. Lah, kota pertaniannya bagaimana? Lah, kota dagangnya bagaimana? Lah, kota yang maunya kok bisa menaikkan pendapatan masyarakat. Kan kadang-kadang masyarakat bertanya, kok yang di kantong kami Pak Wali kan gitu. Nah, tapi kota pintar dan kota sehat adalah dua metode penilaian pembangunan yang kami rasa sangat-sangat efektif, khususnya di Kota Padang. Sangat-sangat berkaitan dengan apa yang menjadi cita-cita kami. Ya. Berbicara kota pintar, ini berbicara tentang reformasi birokrasi melalui smart government, ya. Berbicara tentang pelestarian lingkungan, tata ruang yang berkelanjutan, itu berkaitan dengan smart environment. Berbicara tentang peningkatan SDM kita melalui apakah itu pelatihan, mutu kualitas pendidikan yang baik, ya. Berbicara itu tentang smart people, ya, dan lain-lainnya. Ada 6 indikator di situ. Berbicara tentang kota sehat, ini lebih kompleks lagi. Ada 9 indikator di situ. Yang mana Kota Padang hari ini belum menyandang status kota sehat dan belum juga menyandang status kota smart city terbaik. Nah, jadi cita-cita kami pasangan Fadli Amran dan Maigus Nasir akan menjadikan Kota Padang excel menjadi yang terbaik dalam 2 indikator ini. Terbaik di Sumatera Barat tidak, terbaik secara nasional. Ini cita-cita kita. Nah, jadi kota sehat ada 9 indikator, ada sehat kesejahteraan sosialnya, ini berbicara kantong tadi. Berbicara sehat pangannya, swasembada pangan, tentang visi misi perikanan, kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, ini tentu memberdayakan potensi pertanian perkebunan kita, ya. Kebencanaan pun juga ada sehat kebencanaannya. Jadi dari 9 indikator ada kebencanaan, bagaimana pengendalian banjir terpadu, bagaimana shelter ini pun juga kita lebih perkuat ya, ketika memang itu menjadi garda terdepan ketika terjadi permasalahan-permasalahan kebencanaan alam. Dan 9 indikator ini plus smart city ini saya rasa menjadi sebuah jawaban terhadap bagaimana arah pembangunan Kota Padang ke depan, yang sistematis, yang taktis, dan betul-betul praktis dalam pelaksanaan perwujudan visi misinya. Selanjutnya tentu tidak terlepas dari kacamata pembangunan, bagaimana setiap pembangunan ini harus membangun. Nah, ini membangun ini yang berat. Kalau pembangunan ada uang, ada barang, kan begitu ya. Tetapi kalau membangun ini karakter, ini budaya. Ya, bagaimanapun Kota Padang ini harus bersih. Budaya masyarakatnya pun harus bersih. Nggak mungkin kita bangun fasilitas kebersihan sekian ratus miliar mungkin, tapi masyarakatnya masih tidak memilah sampah, masih membuang sampah sembarangan, ya sama saja bohong. Nah, sehingga membangun ini tentu berlandaskan agama dan budaya. Ini karakter kita. Kita tidak bisa cari-cari yang lain. Ya, karena Kota Padang, masyarakat Sumatera Barat bergotong royong, berbudaya, beragama. Sehingga tidak perlu kita cari-cari dari buku-buku lain. Kita stick to what important to us. Ya, apa itu? Keagamaan, kebudayaan, karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Sehingga berlandaskan agama dan budaya menjadi sebuah catatan. Ini pun juga berbicara keberagaman. Kita hadir di Kota Padang ini sebagai ibu kota beragam, ya, dan tentunya itu yang membuat sebuah potensi untuk pembangunan Kota Padang ke depan. Saya mungkin sampai situ saya ingin berbagi dengan Buya, ya. Nah, mungkin Buya bisa menyebarkan program-program unggulan berkaitan dengan apa yang saya sudah jabarkan sebagai visi tadi. Terima kasih. Baik, saya bergeser ini ke Buya Maigus. Pak Maigus silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa RRI dimanapun berada, pendengar.
Kami Fadli bersama saya Maigus Nasir berikrar maju untuk memimpin Kota Padang ke depan, bukan untuk menjadi pejabat tapi menjadi pemimpin. Ada 3 hal sebetulnya dari 9 progul yang disiapkan, ada 9 program unggulan kita. Yang pertama itu adalah dari segi pemerintah. Pemerintah itu kuncinya adalah bagaimana reformasi birokrasi. Tidak akan mungkin kita mereformasi birokrasi kalau tidak kita yang memulainya. Justru itu ada namanya Padang Amanah, yaitu progul nomor 1 itu, Padang Amanah. Filosofi yang ditanamkan sejak kita kecil, kalau guru kencing berdiri, murid itu kencing berlari. Kalau pimpinan itu melakukan satu kesalahan, anak murid akan banyak kesalahan. Kalau seorang pemimpin atau pejabatnya melakukan satu korupsi, anak buahnya bisa 10 sampai 100 korupsi. Justru itu Padang Amanah yang ingin dibangun itu adalah bagaimana nanti kalau kita diberi amanah, beliau sebagai wali kota dan saya sebagai wakil kota harus bisa menjadi contoh, menjadi tauladan di tingkat birokrasi pemerintahan itu, untuk betul-betul kita ini bisa menjadi pelayan masyarakat dan kita bisa mempertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia dan DPRD, tapi yang paling dahsyat itu landasan kita adalah agama, itu Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang kedua juga membangun sistem pemerintah itu sendiri. Hari ini orang kan sulit mengetahui seperti apa persyaratan yang harus mereka lengkapi ketika mereka berurusan. Karena yang ada itu belum digerakkan dengan sistem. Maka kita insya Allah bisa pemerintah melayani dengan sistem digitalisasi pemerintahan itu sendiri. Jadi termasuk seluruhnya nanti pejabat-pejabat yang hari ini, saya punya potensi enggak untuk menjadi pejabat setingkat eselon 2 atau setingkat 3. Tidak Pak Wali yang menentukan, tidak, apalagi tidak wakil wali kota, tapi mereka sendiri yang menentukan, karena akan dibangun dengan sebuah sistem. Untuk eselon 2 itu syaratnya begini, untuk eselon 3 syaratnya begini. Silakan mereka mempersiapkan dirinya. Kalau kriterianya nanti masuk, kenapa tidak dia berpeluang dan mendapatkan itu. Begitu juga dengan masyarakat. Setiap kebutuhan masyarakat itu mereka tidak sulit untuk mengaksesnya. Tapi mereka dengan gampang, karena sudah ada informasi yang bisa dilayani oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mensejahterakan. Tugas pemerintah itu kan, yang kedua ada kesejahteraan rakyat. Bicara kesejahteraan rakyat itu adalah apa yang bisa mereka dapatkan, apa yang bisa mereka rasakan. Triliunan APBD, pertanyaannya, menyentuh enggak kepada masyarakat secara langsung. Hari ini kita bicara kebutuhan masyarakat yang mendasar itu, dan itu menjadi sebuah urusan wajib di pemerintahan daerah, kota. Yang pertama itu pendidikan. Hari ini masyarakat kita sekolahnya gratis, tapi mereka masih punya segudang beban yang harus dia cari, yang harus dia siapkan untuk anak-anaknya. Sehingga terjadi sekarang ini beban psikologi di kala anak, ketika orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan di sekolah itu, maka anak sering terpukul mentalnya. Kenapa? Sering ditagih di sekolah. Kamu belum bayar LKS-nya, belum bayar bukunya, besok minta sama mamanya, kalau nggak lunas besok nggak boleh ujian. Ini betul-betul kondisi yang sangat dirasakan beban oleh masyarakat, seperti yang dibilang oleh Pak Fadli tadi. Ketika kami ke lapangan, ketika kami bersilaturahmi, keluhan itu. Kebetulan saya dulu kan pendiri Basnas Kota Padang saya. Tahun 2006 di bawah wali kotanya Pak Fauzi Bahar, saya staf ahli beliau bidang agama, sosial dan budaya. Saya diberikan tugas waktu itu mendirikan Basda. Dan itu kerjasama juga dengan RRI dulu, program kita, program Padang Religius dulu, Padang Religius. Subuh itu kita kirim para dai ke RRI. Ketika itu kita menemukan kondisi masyarakat yang sakit tidak berobat. Kenapa tidak berobat? Karena dia tidak punya biaya. Jangankan untuk biaya berobat, untuk makan anaknya pun juga susah. Maka Pak Fadli dengan saya berkomitmen, maka masyarakat miskin tidak boleh lagi terbebani oleh biaya berobat itu.
Justru itu kita punya program, ada nanti BPJS gratis. Jadi sehingga Kota Padang ini tidak ada lagi yang mengeluh tentang kesehatannya. Kita punya filosofinya begini, kalau belum akan mampu menambah pendapatan masyarakat, minimal kita berusaha untuk mengurangi bebannya. Dengan mengurangi beban sesungguhnya sama dengan menambah penghasilan atau pendapatannya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, hari ini yang mengkhawatirkan itu adalah sumber daya manusia anak-anak kita. Di mana anak-anak kita sekarang ini kita dengar di mana-mana, di berbagai berita media, anak-anak SMP tawuran, anak SMA tawuran, kemudian narkoba. Data di BNN itu pastikan setiap RW itu sudah masuk narkoba. Tak ada RW di Padang nih Pak Wali steril, yang tidak masuk, yang steril dari narkoba. Udah mereka seluruhnya. Belum lagi kasus-kasus perilaku maksiat anak-anak kita, ya. Kemudian juga berbagai kriminalitas lainnya. Justru itu kita nanti Pak Farli dengan kita itu akan punya program. Yang pertama ada namanya Padang Juara, ada namanya Padang Pintar, ada namanya Smart Surau. Nah, 3 hal itu merupakan salah satu program untuk mengembalikan Padang kepada karakternya. Belum lagi kita bicara 2045, menyiapkan anak-anak kita menghadapi bonus demografi 2045 itu. Karena 20 tahun ke depan akan ditentukan dengan apa yang kita lakukan dari sekarang itu. Justru itu nanti anak-anak kita sesuai dengan landasan visi kita, berlandaskan agama dan budaya itu, maka 2 hal ini menjadi dasar untuk pendidikan karakter itu. Anak SMP yang tidak lagi sekarang belajar Al-Quran di masjid, kita kembalikan ke masjid. Dan itu bisa mengembalikannya ke regulasi. Justru itu, bagaimana menyelamatkan anak-anak, kita akan menyiapkan dalam program Smart Surau. Smart Surau itu, anak-anak itu di masjid, di rumah ibadah, kita siapkan wifi gratis. Pengalaman saya, itu sekarang dan Pak Wali sudah berpengalaman betul karena beliau pernah jadi wali kota Padang Panjang, ya. Kalau wali kota kan eksekutornya, sebutannya kan kepala. Kalau saya dulu ketua DPRD legislatifnya, insya Allah sekarang ini kita mendapat dukungan juga sehingga nanti program wifi gratis itu memang wifi-nya itu khusus untuk edukasi saja, untuk pendidikan saja. Ditambah lagi nanti kalau itu sudah disiapkan, tinggal lagi bagaimana membangun komitmen antara pemerintah kota dengan orang tua. Kalau di sekolah sudah disiapkan fasilitasnya untuk belajar dengan teknologi komunikasi tadi itu, di rumah-rumah ibadah sudah disiapkan, tidak hanya Muslim, tapi juga dengan orang-orang Nasrani dan agama lainnya. Artinya apa? Smart Surau itu hanya sebuah simbol. Surau sebagai tempat ibadah, sehingga anak-anak itu bagi yang agama Islam kembali ke masjid, bagi yang non-Islam kembali ke rumah ibadahnya, gereja, vihara dan atau yang lain-lain itu. Termasuk ada ide dan pemikiran kita bagaimana menyelamatkan anak-anak dari tawuran malam minggu itu. Malam minggu tawuran, balapan-balapan liar gitu ya. Maka insya Allah nanti kita setiap malam Ahad atau malam Minggu, bagi yang agama Islam itu, yang laki-laki itu namanya mabit namanya. Malam ibadah atau i'tikaf. Dengan programnya Maghrib ke Isya itu agama, sekarang edaran wirid remaja yang tidak jalan itu, kita aktifkan wirid remaja itu. Tapi ba'da Isya itu adalah program adat dan budaya. Adat dan budaya. Diperkenalkan lagi nilai-nilai budaya Minangkabau, termasuk kegiatan silat dan lain-lain. 3 hal ini kalau sudah terlaksana, ya dengan artian masyarakatnya sudah tenang, pikirannya sudah nyaman, dia tidak gundah lana lagi anaknya di mana, ikut tawuran atau tidak. Kalau anak belum pulang jam 1 kan gundah itu, sehingga apakah anak saya selamat atau tidak, atau ikut tawuran. Ketika itu sudah diantisipasi, maka pembangunan secara fisikly, infrastruktur yang kita siapkan dan lain-lain, insya Allah itu akan bisa dikembangkan. Mungkin begitu, Pak Tito. Baik, gitu. Pak Fadli, Pak Maigus, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Program 1, kita nanti akan kembali setelah yang satu ini.
Rabu 27 November 2024, Pilkada serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Jangan golput, karena suaramu menentukan nasib 5 tahun daerahmu. Ayo ke TPS, Rabu 27 November 2024. Pilih pemimpinmu dalam bilik suara. Masih bersama kami, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Program 1 RRI Padang. Masih dalam program kampanye dialogis bersama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Untuk nomor urut 1 ada Bapak Fadli Amran dan juga Bapak Maigus Natsir. Yang sebelumnya di bagian pertama sudah sedikit banyak menginformasikan, memberikan paparan program, visi misi yang akan dilakukan atau dilaksanakan nantinya. Sudah cukup banyak tadi yang seperti dipaparkan begitu ya. Nah, saya langsung saja ke Pak Fadli dan Pak Maigus ini ya. Tadi sedikit banyak sudah cukup banyak sekali ya program-program yang disampaikan. Kemudian juga visi misi tadi disampaikan oleh Pak Fadli, Pak Maigus, Buya Maigus. Nah, yang menjadi poin adalah kira-kira hal-hal yang perlu ditekankan dan nantinya akan menjadi fokus jika Pak Fadli dan Pak Maigus terpilih menjadi Padang 1 atau Wali Kota Padang. Silakan Pak Fadli. Tadi Buya sudah membahas tentang Padang Amanah, berbicara tentang reformasi birokrasi, meritokrasi, dan lain-lainnya. Bagaimana the right man at the right place ini benar-benar hadir di pemerintahan Kota Padang. Buya juga sudah berbicara tentang fasilitasi BPJS gratis, LKS gratis, ya. Tentang smart surau, pendidikan karakter bagi anak, berbicara tentang beasiswa bagi anak berprestasi. Saya tambahkan juga mungkin rumah UMKM untuk perekonomian kita, revitalisasi pasar raya, pasar satelit kita, berbicara tentang revitalisasi kawasan pinggir pantai untuk perwisataan dan lain-lainnya, Dubalang Kota untuk penegakan perda. Namun semua itu perlu dilandasi dengan cara kerja yang profesional, yang baik. Ya. Karena cita-cita tinggi tanpa eksekusi yang terukur, ini juga tidak akan pernah bisa tercapai. Kita tidak ingin apa yang kita janjikan kepada masyarakat ini tidak bisa diukur target pencapaian. Makanya visi tadi itu langsung mengeluarkan 2 indikator pencapaian, kota sehat, kota pintar. Nah, namun kami insya Allah ketika nanti diamanahi, reformasi birokrasi menjadi hal paling penting. Karena kami meyakini ketika orang-orang terbaik di Kota Padang ini bisa melaksanakan pekerjaannya dengan terbuka, dengan baik, dengan jujur, ikhlas melayani, cepat tanggap, ya. Saya rasa ini yang akan menjaminkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ini terjawab. Tidak akan mungkin saya dengan Buya Maigus menyelesaikan semuanya. Sehingga apa yang ingin kita sampaikan, sebagai wali kota, kami pun juga adalah manajer kota. Jadi tidak perlu kami selaku pimpinan yang hanya melihat dari atas, tetapi tentu kita memanage ya sampai ke lingkungan pemerintahan paling ujung. Ya. Sehingga apa yang seperti disampaikan oleh Buya tadi, kami harus menjadi contoh, ini menjadi prioritas utama. Ya, nantilah dulu berbicara teknis, bagaimana asesmen tadi saya sampaikan, penilaian kinerja berbasis digital, bagaimana mereka itu terukur, tunjangannya berbasis kapasitas kinerja dan lain-lain ya. Itu banyak sekali indikatornya kan, itu sudah diatur oleh pemerintah kita. Nah, namun berbicara tentang bagaimana kami menjadi contoh itu penting ya. Jangan sampai nanti ketika mereka hadir di tengah-tengah kami, untuk jadi kepala dinas sekian, menjadi camat sekian, proyek ada berbiaya, ada fee, ada kutipan-kutipan, mutasi pun juga berbayar. Sehingga ini menjadi influence yang buruk. Ya. Anggaplah kaminya pun juga sudah menjadi contoh, kami tidak melakukan itu. Tetapi kelalaian pun juga adalah suatu kegagalan. Jangan sampai apa yang terjadi di bawah, di pemerintahan ini, tidak terkontrol, tidak termonitor ya. Jadi tidak bisa, kami tidak tahu, tidak boleh itu. Ya, kalau misalnya ada pemimpin menyampaikan kami tidak tahu, ketidaktahuan itu adalah kegagalan. Ya. Itu kan wali kota sebelumnya. Salah sekali itu. Ya. Kita hadir untuk memberikan warna yang tentunya mudah-mudahan kekal. Kalaupun tidak kekal, yang bisa berkelanjutan. Ya. Toh visi kita adalah bagaimana pembangunan berkelanjutan. Tapi kalau berbeda wali kota, berbeda gaya, kapan ini kan berkelanjutan? Nah, sehingga harus ada sistem yang mengikat itu. Nah, ini berbicara teknis,
Nah, sehingga kami akan mewarnai Kota Padang dengan itu. Bagaimana sistem yang kita buat ini tidak mudah direcoki ketika adanya perguliran dari kepemimpinan ini. Nah, artinya apa? Kota Padang betul-betul harus menjadi kota yang amanah. Ya. Nah, sehingga program-program tadi ini tentunya nanti akan melahirkan pemerintahan yang profesional, dan insya Allah ketika itu terjadi amanah, profesional, jujur begitu ya, barulah kelenturan pemerintah itu akan terjadi. Saya selalu menyampaikan kalau saya tujuan utama saya adalah pemerintah yang lentur, pemerintah yang agile. Landasannya adalah pemerintah amanah tadi. Kenapa? Kalau tidak profesional, tidak jujur, akhirnya tidak melayani, Bu ya. Bapak, tidak melayani, tidak akan lentur dia. Apa keinginan masyarakat misalnya Kota Tangah hari ini tentang pemberdayaan potensi wisatanya? Ya. Oh, bahwasanya di Kota Tangah ada sekian hektar pertanian, perkebunan, dan ada kelompok sadar wisata yang ingin menciptakan wisata edukasi, ya. Berbicara tentang potensi-potensi lainnya seperti di Gunung Padang, ya, tentang preservasi satwa liar, ya, monyet itu kan, ya, tentang bagaimana itu bisa menjadi sebuah potensi pembangunan image kepariwisataan edukasi di sekitar. Nah, itu kan perlu komunikasi, perlu kelenturan, ya, bagaimana dinas pariwisata berkomunikasi dengan baik dengan Pordawisnya, bagaimana dinas lingkungan pun juga menjaga lingkungan sekitar. Ini perlu agilitas, sehingga saya selalu menyampaikan bahwasanya kelenturan sebuah pemerintahan ini sangatlah penting. Nah, untuk mencapai itu penting adanya Padang amanah, Padang yang profesional, dan tentunya Padang yang betul-betul jujur terhadap apapun permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini yang akan kami lakukan, berbicara tentang BPJS gratis, LKS, baju sekolah, dan lain-lain. Ini adalah program yang akan kita kebut. Pencapaiannya seperti yang Buya sampaikan tadi itu, mengurangi beban masyarakat menjadi tujuan hari ini, ya. Selain tentu membuka lapangan pekerjaan, kita tahu angka pengangguran Kota Padang cukup tinggi, tetapi berbicara tentang membuka lapangan pekerjaan ini perlu pemerintahan yang berkomunikasi dengan baik dengan potensi-potensi ekonomi, ya. Perlu pemerintahan yang bebas pungli, perlu pemerintahan yang agile tadi saya sampaikan, ini bisa berkomunikasi dengan akademisi, dengan tenaga-tenaga ahli, mencari apa yang menjadi potensi-potensi perkembangan ekonomi. Kalau memang Kota Padang ini kota jasa, jasa apa yang akan kita target? Program seperti apa yang harus kita lakukan? Dan sehingga ini perlu proses. Tetapi bicara pengurangan beban, ini bisa instan kita lakukan. Sehingga yang kami lakukan, kita kurangi beban masyarakat di awal. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, ya, pelayanan LKS baju sekolah gratis, rumah wirausaha, memberikan fasilitas pengembangan UMKM, fasilitasi perizinan, fasilitasi permodalan melalui koperasi dan lain-lain. Ini instan, bisa kita lakukan langsung. Dan sudah pernah kita lakukan. Kebetulan kami menjadi wali kota sebelumnya, ini hal-hal yang sudah pernah kita lakukan. Sudah tahu kita target pencapaian dan lain-lain. Bukan barang baru. Bukan barang baru. Ya. Mudah-mudahan plus ditambah, ya, dengan kalau berbicara tentang ditambah dengan profesionalitas kerja tadi yang akan kita kebut. Mudah-mudahan manfaatnya ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Oke, baik. Saya bergeser sedikit, Pak Maigus, sedikit saja. Kata kunci tadi ada disampaikan oleh Pak Wali, kita punya nanti Dubalang namanya. Dubalang itu pola pemerintahan yang tidak top down, tapi bottom up, yang memang muncul dari bawah. Dubalang itu secara filosofi kan paripaga dalam nagari, orang yang melindungi, orang yang menjaga dan melihara negeri itu. Nah, kita, Pak Fadli, itu punya program Dubalang itu, di mana di Dubalang itu nanti ada 3 unsur di dalamnya yang disebut dengan tungku 3 sejarangan, tali 3 sepilin. Pertama, birokrasi. Jadi kalau Dubalang di kelurahan itu ada lurah dengan aparatnya, lalu ada aparat keamanan, ada polisi dengan babin Kamtibmasnya, TNI dengan babinsanya, kemudian masyarakat. Jadi unsur masyarakat ada ninik mama, ada alim ulama, ada bundok kanduang, ada pemuda, ada LPM, dan tokoh-tokoh lainnya. Ini bersinergi, ini yang berkolaborasi, yang tahu persis. Jadi pendekatannya bukan pendekatan power. Jadi ketika kita menertibkan lalu didatangkan aparat, tidak. Tapi bagaimana istilah di Minangkabau,
kusik-kusik bulu ayam, paruh yang menyelesaikan. Artinya yang terdepan itu adalah unsur masyarakat tadi itu. Kenapa ada banjir? Oh, ternyata sampah luar biasa. Yang menegur itu bukan polisi, yang menegur itu bukan aparat, tapi semangat lingkungannya yang disebut oleh Pak Wali tadi, gotong royongnya, semangat untuk saling kepedulian dan segala macam. Ini yang dikembangkan dari forum. Kalau di kecamatan ya Dubalang kecamatan sampai ke tingkat kota. Inilah yang menjadi landasan awal menggerakkan segala potensi itu. Jadi tidak hanya Padang itu milik wali kota, wakil wali kota dengan semua aparatnya, tapi bagaimana Padang itu memang betul-betul seperti yang kita katakan dari awal menjadi milik warga kota Padang itu sendiri. Ini yang menjadi landasan sebetulnya, yang menjadi kata kunci membangun ke depan itu dengan sinergi dan kolaborasi. Oke, baik Pak Fadli, Pak Maigus, Buya Maigus. Kita break sejenak, nanti Pak Fadli dan Pak Maigus, Buya Maigus bisa memberikan poin akhir ya, di bagian akhir nanti. Kita ke yang satu ini dulu, pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Padang, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Puncak Pesta Demokrasi Sumatera Barat semakin dekat. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai DPT. Jangan lupa, 27 November 2024, datang ke TPS dan bawa KTP dan formulir C pemberitahuan. Perhatikan daftar pemilih tetap yang tersedia. Ikuti instruksi dari petugas KPPS. Pastikan surat suara yang diterima dalam kondisi baik dan tidak rusak. Masuklah ke bilik suara. Pilih calon gubernur dan wakil gubernur pilihanmu. Masukkan surat suara ke kotak suara. Celupkan salah satu jarimu ke kotak tinta yang sudah disediakan. Mari kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2024. Saling menghargai, pilkada bermartabat, berarti untuk negeri. Baik pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Anda berada, masih bersama kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Padang nomor urut 1 ada Bapak Fadli Amran dan juga Bapak Maigus Natsir. Sekarang kita sudah ada di bagian akhir, sudah tidak panjang lagi kebersamaan kita. Ya, kalau begitu saya akan langsung mintakan ini Pak Fadli dan Pak Maigus, Buya Maigus untuk memberikan closing statement di bagian akhir kali ini. Silakan Pak Fadli. Iya, Bang Tito dan tentunya RRI, terima kasih banyak atas kesempatannya. Tentu inilah proses demokrasi kita, perlu dialog antara calon pemimpin dengan masyarakat, sehingga kami sudah mengutarakan, walaupun mungkin tidak dalam waktu yang panjang, tentang apa yang menjadi visi kejayaan Kota Padang ke depan. Namun tentunya kami berharap bahwa Bapak dan Ibu bisa mempelajari lebih dalam, karena bagaimanapun kita ingin mencerdaskan demokrasi kita ini. Jangan sampai hanya mengenal satu atau dua sisi dari calon-calon pemimpin, tapi kalau bisa menyeluruh dari rekam jejaknya, apa yang pernah saya lakukan, dan apa grand visi ke depannya. Dan tentunya kami berdua dengan Buya Maigus, insya Allah hadir tanpa intrik-intrik, ya, tanpa neko-neko, tetapi betul-betul insya Allah berkorban untuk kemaslahatan masyarakat. Dan ini tentu patut untuk dipelajari betul, bahwasanya kehadiran kami tidak berhutang finansial kepada siapapun hari ini, namun betul-betul insya Allah hadir untuk menjawab permasalahan masyarakat dan tentunya berbakti, berguna demi kemajuan bangsa dan negara. Mungkin demikian saja dari saya, bisa ditambahkan oleh Buya. Kami pasangan Fadli Maigus urutan nomor 1 mengajak seluruh warga Kota Padang untuk mempergunakan hak pilihnya agar datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Satu suara sangat menentukan nasib Kota Padang 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Pak Bang Tito. Maigus. Sama-sama Pak Tito. Maigus, sukses selalu Pak Fadli. Amin. Amin. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti ya di kesempatan kali ini kampanye dialogis pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang. Dengan nomor urut 1 ada Bapak Fadli Amran dan juga Bapak Maigus Natsir. Kita berjumpa kembali dalam kampanye dialogis berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.